Nenek Gunawan merasa tidak puas dan pergi ke dapur. Yasmin juga bangun dan pergi membantu. Takut mereka akan ribut di dapur, Jason berencana mengikutinya ke dapur. Tapi kakek Gunawan berkata, mereka sendiri yang harus membicarakan masalah di antara mereka berdua. Dengan karakter nenekmu, terus menekannya di dalam hati juga tidak baik. Jason hanya bisa duduk. Di dapur nenek Gunawan menutup pintu lalu berkata, cuci semua sayuran. Kalau kamu tidak bisa memasak, aku akan mengajarimu. Yasmin berjalan ke wastafel sayuran. Dia menyalakan keran dan mencuci sayuran pelan-pelan. Nenek Gunawan tampak tidak puas dengan kelambanannya. Kapan bisa makan malam kalau kamu seperti ini? Kalau begitu, bantu aku, Yasmin berkata dengan tenang. Pokoknya aku memang mencuci sayur selambat ini. Kamu sudah hebat ya, beraninya melawanku. Apa kamu merasa hebat karena bekerja? Aku beritahu kamu, keluar dari pekerjaan itu atau bercerai dari Jason. Nenek Gunawan sambil pergi mengambil bahan-bahan dari kulkas. Yasmin tertawa dingin dan mengabaikannya. Kamu seorang wanita keluar bekerja. Memang berapa yang bisa kamu dapatkan? Apa nenekmu tidak mengajari kalau wanita harus di rumah melahirkan dan membesarkan anak? Nenek Gunawan melemparkan daging ke meja. Perkataannya penuh dengan tuduhan. Nenek mengajariku, jangan sampai menjadi pembantu untuk seorang pria seumur hidup. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Yasmin melemparkan sayuran di tangan ke dalam keranjang pengering. Nenek Gunawan langsung mengerti maksudnya. Maksudmu, aku pembantu? Aku tidak mengatakan itu, kata Yasmin dan mulai mencuci sayuran lagi. Jason sedang nonton drama bersama kakeknya ketika nenek Gunawan tiba-tiba berteriak dari dapur. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Tidak bisa. Aku berniat baik memasak untuk kalian. Tapi Yasmin malah mengejekku dengan mengatakan aku pembantu kalian. Yasmin membuka pintu dapur. Dia menyeka tangannya dan berjalan keluar lalu menatap Jason dan berkata, tidak bisa, aku pulang dulu. Kakek Gunawan berkata dengan suara yang muram, untuk apa kembali sejauh itu? Kamu sudah datang. Anggap saja tempat ini seperti rumahmu. Apa perkataannya itu pantas? Apa aku pembantu rumah ini? Nenek Gunawan berlari keluar dapur dan bertanya. Yasmin merasa sedikit jijik. Dia berbalik dan menatap nenek Gunawan lalu berkata, jika aku bekerja, kamu ingin aku bercerai dengan Jason kan? Oke, sekarang suruh orang kirimkan surat perceraiannya. Besok kami akan memproses perceraian. Yasmin, Jason langsung marah. Untuk apa kamu berteriak padaku? Aku beritahu kamu, orang kalangan bawah juga punya emosi. Mau mengancamku dengan perceraian. Memangnya aku takut? Kalau sudah tidak mau menjalaninya, maka tidak perlu menjalaninya. Dia punya penyakit jantung. Aku tidak boleh membuatnya marah. Tapi apa aku bisa menghindarinya? Siapa yang setiap hari mencari masalah seperti ini? Yasmin bertanya pada Jason dengan suara dingin. Kalau sudah benar-benar tidak bisa, lebih baik cerai saja. Lagi pula bajingan ini memiliki hubungan tidak jelas dengan Joanna. Suruh wanita ini bawa cucunya mencari wanita yang bersedia bereproduksi sendiri, kata kakek Gunawan juga. Yasmin tanpa sadar menatap kakek Gunawan. Kakek, terakhir kali aku ikut nenek pergi ke dokter tradisional. Dokter itu melakukan akupuntur padaku.
dan aku hampir kehilangan nyawa. Tapi apa yang nenek katakan? Katanya aku pura-pura. Memangnya di matanya, nyawaku bukan nyawa? Yasmin terus bertanya. Kakek Gunawan hanya tahu nenek Gunawan mengeluh karena Yasmin tidak tahu diri. Sudah dicarikan dokter tapi malah mengadu pada Jason. Apa yang terjadi? Kakek Gunawan memandang Jason. Aku masih menyelidiki masalah ini, jawabnya segera. Kakek Gunawan memandang nenek Gunawan dan bertanya dengan wajah cemberut. Masalah ini sangat serius. Kamu masih memiliki muka untuk membuat keributan. Kamu baru senang kalau benar-benar terjadi sesuatu padanya. Kalau tidak bisa, ya sudah. Aku akan mengambil surat perceraian. Selama 3 tahun Jason tidak mengurus keluarganya dan malah memiliki hubungan di luar dengan cinta pertamanya. Kakek Gunawan juga malas mengurusnya. Dia sangat akrab dengan nenek Lukmantara. Jika keluarga Gunawan benar-benar mencelakai Yasmin sampai mati, bagaimana dia menjelaskannya? Kakek dan nenek Lukmantara bekerja keras untuk membesarkan Yasmin dan hanya memiliki 1 cucu ini. Kalau sampai membuat cucunya ini kehilangan nyawa, lebih baik dia mati saja. Kakek, masalah ini hanya kesalahpahaman. Kakek juga bukannya tidak tahu sifat nenek. Jason menghiburnya dengan lembut. Kakek Gunawan mencibir. Sifat apa? Coba kamu katakan sifat apa? Selain itu, katakan apa yang kamu maksud dengan salah paham. Bukannya karena kamu tidak mau punya anak, makanya nenekmu terus mencari orang dan sembarangan menyuruh Yasmin mencoba. Jason, kamu ingin bebas. Baik, 3 tahun lalu, anggap saja aku melakukan kesalahan. Jason melirik ke arah Yasmin. Setelah beberapa saat dia berkata, aku tidak menginginkan kebebasan. Aku juga menerima pernikahan ini. Tapi kenapa masalah anak begitu terburu-buru? Aku tidak mengerti kenapa harus memiliki anak. Yasmin mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Ketika nenek Gunawan melihat keributan itu, dia langsung berteriak. Sejak dia datang ke rumah ini, tidak ada hal baik dalam keluargaku. Saat itu aku... Apa aku menyuruhmu bicara? Kamu hampir membunuh orang. Apa kamu sama sekali tidak merasa bersalah? Untung saja aku masih merawat Jason. Kalau membiarkan kamu membesarkannya, aku tidak tahu dia jadi seperti apa. Kakek Gunawan langsung menyela nenek Gunawan. Kakek, nenek, berhentilah berdebat. Ini semua salahku. Hari ini aku tidak seharusnya datang, kata Yasmin dengan lembut. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Dalam 3 tahun terakhir, kamu sangat memenuhi syarat sebagai seorang istri. Anak inilah yang tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang cepat bercerai, jangan berdebat lagi. Kakek Gunawan penuh amarah. Jason berjalan ke sisi Yasmin. Dia meremas tangan Yasmin dan berkata kepada nenek Gunawan, karena nenek tidak menyukainya, aku tidak akan pulang lagi. Kalau nenek benar-benar kangen padaku, datang saja ke perusahaan untuk mengunjungiku. Jason, aku nenekmu. Nenek Gunawan dengan cepat melangkah maju dan meraih tangannya. Suaranya bergetar. Aku tidak bilang kamu bukan nenekku. Kamu terus membuat keributan seperti ini. Semuanya merasa lelah. Dia sudah tidak datang 1/2 tahun. Baru datang, kamu sudah mempersulitnya, kata Jason. Dia tidak akan bercerai dengan Yasmin. Tidak masalah jika dia tidak makan makanan hari ini. Kakek Gunawan tertawa dingin. Kenapa? Tidak mau bercerai?
Bukannya kamu tidak puas dengan pernikahan ini. Nenekmu juga tidak menyukai cucu menantunya ini. Jadi lebih baik berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Lagi pula, kamu masih berhubungan dengan cinta pertamamu dan tidak bisa menemukan wanita yang pantas. Mengapa kamu berkata seperti itu tentang cucumu? Nenek Gunawan tiba-tiba berteriak pada kakek Gunawan. Semua yang aku katakan itu benar. Mana yang salah? Bukankah kamu sangat menyukai Joanna? Sekarang panggil dia. Suruh dia melayanimu dengan baik. Setelah kakek Gunawan selesai berbicara, dia kembali nonton TV. Nenek Gunawan sangat marah sehingga dia berbalik dan berjalan ke dapur. Makan dulu, baru pulang, kata Jason pada Yasmin dengan lembut. Yasmin berkata, aku naik ke atas dulu, nanti minta Bidarse antar makanannya. Makan bersama Nenek Gunawan akan membuatnya merasa mual. Jason mengangguk setuju. Yasmin makan malam di kamar, tapi Nenek Gunawan tidak mengucapkan sepatah kata pun di meja makan. Setelah selesai makan, kakek Gunawan berkata, Jason, kalau kamu ingin menjalani hidup yang baik dengannya, pertimbangkanlah memiliki anak. Kami sudah tua. Selama 3 tahun ini, demi hamil dia sudah disuntik dan mencoba segala cara. Tapi kamu tidak mau. Kalau masih tidak mau, jangan menahannya lagi. Jason bergumam. Bidarse sedang membereskan meja makan. Nenek Gunawan masih merasa tidak puas, tapi tidak berani mengatakannya, jadi dia hanya bisa menahannya. Jelas-jelas keluarga Lumantara yang berhutang pada keluarga Gunawan, tapi sekarang seperti mereka yang berhutang pada Yasmin. Tidak semua orang bisa bertahan selama 3 tahun. Kakek Gunawan tahu Yasmin menyukai Jason, jadi dia hanya bisa membiarkannya bekerja keras untuk melihat apakah dia bisa membuat Jason menyukainya. Namun sangat jelas 3 tahun ini sudah menghabiskan seluruh cinta Yasmin padanya. Kakek Gunawan memandangnya dengan ringan lalu menghela nafas dan berdiri. Jason, kalau tidak bisa, ceraikan saja dia. Bagaimanapun, keluarga Lumantara yang berhutang pada kita. Kalau kamu tidak ingin memiliki anak dengannya, kita cari yang lain. Nenek Gunawan menunggu kakek Gunawan pergi ke atas dan berbicara dengan cepat. Jason kesal saat mendengarnya, tapi dia tidak banyak bicara. Kamu menyukai Joanna. Nenek juga menyukainya. Nenek, kamu bukan menyukai Joanna, tapi menyukai gagasan dia bisa melahirkan anakku. Tidak peduli dengan wanita manapun, aku tidak akan punya anak. Jason berdiri dengan acuh tak acuh, tidak ingin mengatakan lebih banyak. Jason, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Nenek Gunawan berdiri. Terus kenapa? Kamu merasa ini demi kebaikanmu. Jadi aku harus menurutinya. Selain itu, aku tidak mengerti. Kenapa kamu yang seorang wanita bisa begitu jahat pada Yasmin? Apa bagimu melahirkan anak sangat membahagiakan? Jason menanyakan ganjalan hatinya. Nenek Gunawan sudah lama tidak memikirkan masalah ini. Dia menatap Jason dengan kebingungan di wajahnya. Melihatnya seperti ini, Jason tidak bisa marah padanya. Sebaliknya dia melangkah maju, merangkul baunya dan berkata dengan hangat, Nenek, apa kamu tahu kenapa aku tidak benar-benar marah padamu? Nenek Gunawan merasa sedih dan berkata, kamu seharusnya tahu aku baik padamu. Nenek adalah keluargaku, dan nenek yang paling aku sayang. Tentu saja aku tidak meragukan kebaikanmu kepadaku.
Jason mengajaknya duduk di sofa. Tapi nenek perlu mengubah pemikiran nenek. Zaman sudah berubah. Tidak bisa memperlakukan cucu menantu seperti bagaimana kamu diperlakukan dulu, kata Jason perlahan. Nenek Gunawan merasa tidak puas. Kenapa tidak bisa? Semua orang mengalami hal ini. Hanya Yasmin yang tidak bisa. Seorang wanita tanpa pemikiran bisa melakukannya, kata Jason dengan tenang. Namun yang jelas Yasmin adalah wanita yang memiliki pemikiran sendiri. Dia juga paham betul bahwa sangat sulit bagi nenek untuk mengubah pikiran dan idenya karena dia berasal dari zaman dulu. Bahkan mungkin tidak akan bisa berubah sama sekali. Apanya memiliki pemikiran atau tidak? Kalau wanita sudah menikah tapi tidak memiliki anak, untuk apa menikah? Siapa yang akan menuruti kemauannya? Nenek Gunawan sangat tidak senang. Nenek, panggil Jason sambil mengerutkan kening. Kamu bisa membujuk nenekmu. Kenapa kamu tidak membujuknya? Setelah nenek Gunawan selesai berbicara, dia berbalik untuk mengatur selimut di sofa. Jason juga tahu neneknya tidak akan mudah dibujuk, jadi dia menepuk bahu wanita tua itu lalu bangkit dan naik ke atas. Ketika dia naik ke atas, nenek Gunawan bersandar di sofa, menahan marah dan memutar matanya. Hari ini Yasmin menyerangnya. Bukankah hanya karena ingin menginjak-injaknya di keluarga ini? Dia mengurus keluarga Gunawan sampai umur ini. Bagaimana mungkin bisa diinjak-injak oleh cucu menantu seperti dia? Hari ini Yasmin tidak menghormatinya. Dia juga tidak akan membiarkan Yasmin hidup tenang. Rumah tua keluarga Gunawan bukan tempat di mana Yasmin bisa mengambil keputusan. Bisa-bisanya marah padanya. Jason kembali ke kamar dan melihat Yasmin sedang mandi. Dia berencana mencari buku dan membacanya. Saat itu ponselnya berdering. Jason mengangkat ponsel dan melihat deretan nomor telepon tanpa nama, namun masih sangat familiar baginya. Jadi dia segera menekan tombol jawab. Halo, ada apa menelponku? Suara tidak sedingin sebelumnya. Apa kamu tahu? Terjadi sesuatu pada Joanna di lokasi syuting. Karena Yasmin, kamu menelantarkannya sendirian di lokasi syuting. Tim produksi sengaja menindasnya, menyuruhnya melompat dari atas platform. Tapi tidak ada orang yang mengurusnya. Orang di telepon itu sangat marah. Jason berbalik pergi membawa ponselnya. Apa sekarang dia sudah dikirim ke rumah sakit? Kamu masih berani bertanya padaku. Bagaimana aku tahu? Kata orang di telepon itu dengan marah. Aku akan menelpon dan bertanya kepada kru. Jason membiarkannya marah, beralih ke WhatsApp dan mengirim pesan ke Caleb. Jason, kalau terjadi sesuatu pada Joanna, aku bisa menghancurkan diriku demi kamu, dan bisa sekali lagi menghancurkan diriku karena kamu. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Jason turun dari lantai atas sebelum Bidarsih bisa bertanya kemana dia pergi. Dia pergi dengan sangat cepat. Mau kemana? Pergi begitu terburu-buru? Bidarsih bergumam dengan suara rendah. Yasmin selesai mandi dan keluar dari kamar mandi. Dia tidak melihat Jason dan mengira Jason masih di bawah. Saat dia hampir menyelesaikan setengah sketsanya, Jason masih belum kembali. Yasmin menyadari Jason mungkin tidak ada di villa. Dia tidak bisa menahan diri untuk merasa kesal. Lagi-lagi masalah Joanna membuatnya pergi. Keesokan harinya saat hampir siang, Yasmin masih di kamar dan mengirim pesan pada Jason, tapi tidak ada jawaban.
Dia menelpon lebih dari selusin kali berturut-turut baru akhirnya Jason menjawab, "Aku sangat sibuk di sini, jadi aku tidak bisa meminta sopir untuk menjemputmu di rumah tua." Di telepon nada suara Jason agak dingin. "Jason, jika kamu selalu seperti ini, berhubungan dengan wanita lain, jangan paksa aku pulang. Waktu siapa yang kamu buang-buang? Belum 1 malam, sudah tidak sabar bertemu dengan kekasihmu itu." Yasmin sangat marah hingga dadanya naik turun. "Kamu memiliki waktu 3 hari. Kapan aku membuang-buang waktumu? Aku tidak menginap karena ada urusan. Apa kamu tidak bisa mempercayai hubungan kita sedikit pun?" Nada suara Jason dipenuhi dengan kemarahan. "Percaya? Ini yang kamu lakukan untuk membuatku percaya padamu. Kamu meninggalkanku sendirian dan pergi menemui kekasih kecilmu. Kalau kamu sudah tidak mau menikah denganku, kenapa kamu tidak mau bercerai saat kakek menyuruh kita bercerai? Kamu punya hak apa menggantungku seperti ini?" Yasmin sangat marah. Begitu membuka mulut, langsung membahas perceraian. "Oke, saat urusan sudah selesai, kita akan langsung bercerai. Kamu tidak mempercayaiku sedikit pun. Aku rasa kita tidak perlu bersama lagi," kata Jason dingin. "Pria tukang selingkuh sepertimu tidak pantas dipercaya." Yasmin menutup telepon dengan keras dan dia gemetar karena marah.